Mangga Teh Tria dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini ya. Walaupun sedikit mendung, kita tetap harus beraktivitas seperti biasa. Semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, mungkin langsung aja ya Kang yang mau bedah buku hari ini. Teh Alia ya. Teh Alia gimana Teh Al? Udah siap? Oke. Ya, Kita kasih applause dulu dong buat Teh Tria sama Teh Al teman-teman. Ayo Teh Al. Ya, mangga Teh Al dipersilakan untuk membedah bukunya. Oke, nuhun Teh Tria. Ada suaranya ya? Ada. Oke, Ada. langsung aja aku share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah. Ada ya. Ya. Nah, di sini mau nyampein buku yang udah aku baca. Judulnya Get Smart. Buku ini ada headline-nya. Headline-nya itu berpikir dan bertindak seperti orang paling sukses dan bergaji tinggi. Ditulis oleh Brian Tracy. Nah, di sini langsung aja apa yang dibahas dari buku ini. Yang dibahas itu semakin sukses dan cerdas dengan memaksimalkan kemampuan berpikir. Nah, kebanyakan orang memakai 10% dari potensi pikirannya. Bahkan ada yang mengatakan angkanya hampir persen aja. Bahkan Einstein itu tuh cuman pakai berapa persen gitu pikirannya. Ya orang sejenius Einstein itu juga enggak 100% pikirannya kemampuan berpikirnya dipakai 100% gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa sebagian besar orang telah gagal memanfaatkan sumber daya kemampuan pikiran mereka yang sebenarnya emang luar biasa. Nah, apa sih hal menarik dalam buku ini? Ini ada rangkuman-rangkumannya, poin-poinnya. Ya, yang pertama, apa sebenarnya ukuran kecerdasan itu? Yang kedua, bagaimana cara terbaik dalam mengambil keputusan? Mengapa kita perlu menetapkan target dalam hidup kita? Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Dan mengapa kita perlu mengubah kebiasaan kita seperti kebiasaan orang kaya? Nah, poin pertama itu apa sebenarnya ukuran kecerdasan itu? Nah, dalam buku ini dijelaskan kecerdasan seseorang tidaklah diukur dengan ucapannya, tapi tindakannya. Nah, di sini ada kutipan dari Winston Churchill. Sejak lama saya berhenti mendengarkan apa yang dikatakan orang. Sebaliknya, saya melihat apa yang mereka lakukan. Perilaku adalah satunya kebenaran. Nah, ketika kita cerdas dalam mengambil tindakan, tentunya kita juga akan semakin dekat dengan apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Ukuran sebenarnya dari kecerdasan adalah ketika seseorang mampu memprediksi. Nah, ini berarti untuk melihat ukuran kecerdasan seseorang, kita hanya perlu melihat tindakannya aja. Cuma satu yang mereka lakukan, baik itu ketika mereka dalam godaan kesenangan atau dalam kondisi tekanan. Nah, poin kedua, bagaimana cara terbaik dalam mengambil sebuah keputusan? Kumpulkanlah informasi yang cukup sebelum mengambil sebuah keputusan bisnis. Di sini itu ininya apa ya? Kayak cara berpikir untuk sukses dalam berbisnis. Kalau menurut aku ya buku ini tuh cara mengambil keputusan sebuah bisnis. Nah, poin ini dijelaskan menurut McKinsey dan Company, konsultan bisnis ternama, faktor utama penentu kesuksesan sebuah bisnis adalah tingginya penjualan, sedangkan penyebab utama kegagalan dalam bisnis adalah rendahnya angka penjualan.
Nah, itu basic ya. Ketika kita mendapatkan sebuah ide bagus, segeralah validasi dengan mengumpulkan bukti yang menguatkan, tulis, kemudian buat daftar dari semua informasi yang kita miliki sehingga kita juga dapat membuat keputusan yang tepat. Jadi bagaimana baik dalam mengambil sebuah keputusan itu, dapatkan informasi, lalu validasi, lalu tulis biar nggak lupa. Langsung aja ke poin selanjutnya, mengapa kita perlu menetapkan target dalam hidup kita? Nah, miliki target dalam hidup agar hidup kita jelas dan terarah. Menurut data, hanya sekitar 3% dari masyarakat yang mempunyai target yang jelas, spesifik, dan tertulis. Sisanya 97% masyarakat kebanyakan hanya memiliki harapan, doa, dan fantasi tetapi tidak memiliki target. Dengan menetapkan target, kita tuh sedang mengatur arah mental kita. Ini akan membuat mental kita seperti peluru yang melesat dengan cepat dan tepat ke arah yang kita tuju. Sementara itu, mereka yang tidak memiliki target selamanya akan bekerja dalam mereka yang memiliki target. Poin selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Caranya selalulah berpikiran positif agar hidup selalu bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan terbesar, kita harus melakukan semua tindakan disertai dengan emosi positif, dengan cinta, bahagia, damai, gembira, sukses, dan puas sepanjang waktu. Jadi cintai apa yang kita lakukan. Nah, kita tentu sudah mengetahui bahwa orang sukses adalah orang yang selalu berpikiran positif. Berpikiran positif membuat mereka memperoleh kehidupan yang lebih bahagia, lebih ceria, dan mendapat kesenangan sejati. Lainnya dengan emosi negatif adalah sumber dari semua masalah dalam kehidupan manusia. Poin yang selanjutnya, mengapa kita perlu mengubah kebiasaan kita seperti kebiasaan orang kaya? Nah, alasannya kita harus selalu berupaya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari orang rata-rata jika ingin menjadi yang terbaik. Kita dapat melakukan dengan mengubah kebiasaan kita. Buatlah kebiasaan baru, lalu berpikiran dulu belum bertindak. Kita dapat mengubah kebiasaan kita dengan menerapkan strategi ini. Yang pertama, selalu berjuang untuk mengembangkan hanya satu kebiasaan saja dalam satu waktu. Nah, yang kedua, kita bisa masukkan data baru dengan menetapkan kebiasaan yang sangat berguna jika Anda kembangkan. Yang ketiga, tegaskan diri Anda bahwa Anda memiliki kebiasaan baru. Jadi harus dengan kebiasaan yang mau kita lakukan. Lalu poin keempat, bayangkan diri Anda saat Anda akan melakukan kebiasaan baru. Lalu yang kelima, bersikaplah seolah-olah Anda memiliki kebiasaan baru. Yang keenam, jangan ada pengecualian dan jangan pernah melemah. Terakhir, jika ada jatuh, segeralah bangkit kembali. Selesai. Itu rangkuman buku yang aku baca. Nah, tanggapan aku dengan buku ini sebenarnya kalau sukses itu sukses menurut aku itu ada polanya. Kita bisa apa, kembangkan, lalu kita kita baca peluang gitu. Jadi kita tuh tahu arah kita tuh mau kemana, tuh gimana caranya, arah mana yang harus kita ambil biar kita menuju kesuksesan. Jadi selesai gitu aja paling dari aku buat materinya. Oke, kita kasih aplaus dulu teman-teman buat TA. Yeay. Oke, alhamdulillah. Teh Tria, co-host. Ya, alhamdulillah. Udah selesai ya TA ya. Mangga yang mau ditanyakan atau yang mau dibahas tentang buku yang di bedah sama TA, mangga dipersilakan. Enggak, teman-teman. Udah mau nanya, mau sharing,
apresiasi, silakan. Ini slide-nya, sorry ya, TA di close dulu ya. Yuk teman-teman, bagus nih bukunya Brian Tracy, ya tentang Get Smart. Teman-teman dulu deh, ada. Oke, dipancing dulu deh ya. TL gini, tipikal orang-orang apa namanya thinking gitu ya, kayak Kang gitu ya, ada teman-teman di sini juga, Kang Ajis, kita Yoyo gitu ya, itu cenderung apa ya, mengedepankan pola pikir daripada perasaan gitu ya. Dan tadi menarik disebutkan bahwa selalulah berpikir positif katanya ya, agar hidup selalu bahagia. Coba ditampilkan lagi slide-nya, sorry TA. Slide ke-6 apa ke-5 ya tadi ya? Tadi menarik tuh tentang berpikir positif, karena ini Get Smart erat kaitannya dengan kemampuan berpikir ya. TA nge-freeze ya? Boleh ditampilkan lagi slide-nya TA? Kayak putus-putus ya, sinyal di kantor ya TA? Ya kan ini nggak stabil koneksi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa ditampilkan lagi ya tadi slide-nya, sorry. Slide ke-6 apa ke-5 yang ada tentang selalu berpikir positif gitu. Itu menarik, ada quote kalau nggak salah tadi. Siapa yang live tadi? Ini bakal memancing kita nih mudah-mudahan ya. Masih OTW ya. Ya, sambil nunggu slide-nya. Kan kita apa ya, kalau kata Brian Tracy di situ nih teman-teman, jadi selalulah berpikir positif agar hidup kita bahagia. Nah, dalam kenyataannya kita tuh apa ya, seru gitu ya untuk selalu berpikir positif, karena pikiran kita tuh nggak bisa positif terus-terusan gitu. Paham ya? Ada nggak teman-teman di sini yang pikirannya positif terus? Ada nggak? Kalau ada, kamu berguru deh. Nggak ada, Kang. Iya. Nah, Akang mau teman-teman Ada. coba share ya. Nah, kalau misalkan terutama TA gitu yang udah baca bukunya. Kira-kira walaupun kita nggak bisa ya, tapi gimana caranya supaya kita apa ya, lebih banyak pikiran positifnya gitu TA, daripada pikiran yang kurang positif gitu. Menurut TA gimana kalau dari bukunya? Teman-teman juga yang lain boleh share ya, gitu nih. Enggak, silakan TA. Kalau menurut aku biar pikirannya positif itu kadang kalau capek, kalau misalkan kita lagi jenuh gitu, mungkin rehat dulu, cari inspirasi, cari apa yang kita sukain gitu. Setelah itu bakal ya pikiran kita positif. Saran aku sih, menurut aku ya rehat dulu aja dari apa ya, kita capek kenapa, ya udah rehat aja gitu sih kalau kata aku, Kang. Oke, ya, makasih TA. Kalau misalnya dari sudut pandang ini praktis ya teman-teman gitu kan, cara supaya kita tetap berpikir positif adalah healing ya bahasanya mungkin ya. Istirahat gitu ya, recovery gitu kan, retreat gitu. Ya, betul. Ada yang lain teman-teman, gimana nih cara teman-teman biar kita senantiasa berusaha untuk bisa berpikir positif. Kenapa? Karena agar hidupnya bahagia gitu. Ngarahnya ke situ tuh. Kalau teman-teman sendiri gimana? Teh Yoyo nih, Teh, gimana menurut Teh Yoyo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Tio. Saya juga masih berpikir ini. Ya, untuk berusaha berpikir positif itu pasti setiap kejadian atau hal yang kita alami gitu ya, ada sisi baiknya dan ada juga mungkin sisi menurut kita nggak baiknya. Nah, kalau menurut Yoyo gitu, kita lebih fokus ke baiknya itu apa. Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil, misalnya kebaikan sekarang belum nampak, tetapi mungkin suatu saat
kita akan menemukan hikmahnya. Kalau kita nggak bisa menemukan itu sendiri, mungkin kita bisa sharing dengan orang-orang yang positif atau orang-orang yang bisa ngasih motivasi, memberikan pandangan lain. Kalau sekiranya kita nggak bisa, mungkin gitu Kang, dari Ya, lingkungan yang positif. oke, ya, makasih Teh, betul. Ya, jadi mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian yang mungkin dirasa menurut kita kurang baik gitu ya, kurang positif gitu ya. Kenapa? Karena ada ayatnya kan di Quran ya, boleh jadi ada sesuatu yang kurang baik bagimu, padahal baik gitu bagi Allah gitu kan. Atau kebalikannya kayak gitu kan. Nah, mengambil hikmah dari situnya itu bisa, ya betul Teh ya. Dan lingkungan juga ya, betul tadi kata Teh ya, teman-teman, gitu kan. Coba mencari lingkungan yang kalau istilah anak sekarang mungkin toksik ya, gitu. Gitu ya Teh ya. Iya, kita nggak bakal bisa terbebas dari lingkungan seperti itu ya, dimanapun kita berada gitu. Bahkan kadang Akang sendiri pun pernah gitu merasa jadi orang toksik itu pernah gitu, bahkan sering gitu ya. Jadi lebih ke refleksi diri gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi kehadiran damai gitu bagi teman-teman yang lain. Itu. Oke, itu barangkali ada tambahan dari Bu Istia, Pak Ajis, Pak Koko, atau ada pertanyaan lain silakan teman-teman. Ayo, ini bagus nih bukunya. Dari pengen Boleh masuk, nanya tidak? boleh, boleh. Atau mangga kalau yang lain ada yang mau disampaikan dulu boleh. Kalau Dari nanya dulu boleh. mangga dari Bu Yoyo dulu, Sok. Ya, terima kasih Teh Alia. Dia tuh bukunya tuh agak nyambung juga ya, berpikir positif dengan yang mindset. Terus yang bukunya Teteh yang Atomic Habit. Habits ya. Jadi bagaimana kita tuh membiasakan salah satunya itu berpikir cerdas untuk mengejar target yang kita inginkan, seperti itu ya Teh Alia. Jadi bagaimana caranya kita tuh mendayagunakan pikiran kita tuh agar tujuan atau target yang kita tetapkan itu bisa dicapai gitu ya. Kan ada yang suka bilang katanya Teh, target tuh harus kaku gitu ya Kang Tio. Iya, Nah, iya. caranya yang boleh fleksibel kayak Iya. gitu. Nah, kadang kan kita tuh karena target tuh harus kaku, ya sudah kita tetapkan target setinggi langit gitu ya. Ketika kita kasih tinggi lah target kita gitu. Cuma kadang ada satu masa itu tuh kita tuh merasa aduh target kita tuh terlalu jauh kayak gitu. Nah, agar tetap berpikiran positif bahwa kita bisa loh itu tuh targetnya tuh dicapai. Nah, itu tuh untuk mempertahankannya gimana? Barangkali Teh Alia punya pengalaman atau teman-teman juga punya pengalaman targetnya belum tercapai tapi tetap gitu mengusahakan agar target itu tercapai. Terima kasih, itu saja. Ya, izin menanggapi ya yang saya tanyakan dari pengalaman aku gitu ya Teh. Kalau menurut aku itu tuh kita tuh harus tahu gitu apa sih yang kita suka, kita tuh mau jadi apa, kita suka nggak nih di bidang ini gitu. Kalau menurut aku, kalau pengalaman aku juga dulu sebelum aku jadi desainer gitu, aku juga pernah jadi admin, pernah jadi akuntan gitu kan, dan aku sekarang tuh memutuskan jadi desainer karena ya aku tuh kayak menemukan aku tuh sukanya kayak gini loh, aku tuh suka kerjanya kayak gini loh gitu loh. Jadi pas aku mengerjakan juga dengan senang hati gitu Teh ya. Nah, udah ditemukan apa yang aku suka, aku tuh mulai mencari peluang gitu. Apa sih kerjaan yang apa ya, kerjaan desainer tuh apa, peluang-peluang karir desainer itu di mana aja gitu kan. Nah, aku juga ada target berkarir di perusahaan besar gitu. Apa sih aku tuh harus apa sekarang gitu kan, nggak mungkin aku langsung ke perusahaan itu gitu kan, aku harus punya pengalaman gitu. Ya, aku mah nikmatin aja gitu, nikmatin aja mau ke perusahaan mana ya, yang penting itu tuh aku mikirnya itu tuh apa ya, proses buat aku
buat mencapai target aku gitu ke perusahaan yang aku inginkan nanti gitu. Intinya apa ya, kayak jalanin aja gitu. Yang penting kita suka, terus tahu gitu arah kita tuh mau kemana gitu sih. Jadi kalau down juga ya kita udah tahu gitu. Oh ya udah, kita nggak cocok di sini, berarti aku harus kemana lagi loh. Ngerti nggak? Itu sih kalau menurut aku gitu. Iya, alhamdulillah keren Mungkin Teh ada Alia. tambahan. Ya, betul kata Al. Dari cukup gitu. Suara putus-putus nggak sih? Putus-putus Teh. Putus-putus. Pak Koko putus-putus. Ayo. Ya. Oh, karena Abah rambutnya dipotong nih, Oh jadi iya benar. baru kelihatan. Ini dapat vendor baru soalnya Teh ya. Oh, Jadi gitu. nyobain lah gitu. Iya, apalagi di sini. Vendor cukur, Bah. Iya. Kayak aku vendor apa gitu. Afiliator jangan-jangan. Kayaknya gara-gara lihat postingan OSIB teh yang giveaway. Kayaknya lihat postingan OSIB yang giveaway teh, jadi ada yang endorse ke Abah. Iya. Lanjut ya, mangga ada yang mau nambahin pertanyaan Teo boleh. Bu Istia, Pak Ajis, Pak Koko, teman-teman. Bagus tuh pertanyaan Teo itu bagus banget. Iya. Tuh. Sangat aplikatif gitu ya, praktis gitu. Oh. Apa sih tadi nanya supaya stay on? Iya, on the track ini, gitu ya. On the track ya. Oh iya. Udah ada goalnya, tapi kan kadang galau nih kita Pak Ajis ya. Galau ya. Di tengah jalan tuh, gimana supaya nggak galau? Kalian Gitu. pernah jadi akuntan Alia? Sampai saja. Tuh, Ayu silakan diwakili oleh Ayu saya mau. Iya. Mangga Teh Ayu. Selain yang Teh Al bilang, kalau aku sih kayak ngelihat orang-orang yang udah sukses di bidang yang aku suka gitu, kayak wah dia juga bisa gitu, apalagi orang-orangnya tuh yang bukan dari emang istilahnya akhir lah gitu ya, maksudnya orang-orang yang benar-benar berjuang gitu. Jadi kadang kalau ada rasa-rasa capek atau males, kalau ngelihat mereka tuh ada bangkit lagi gitu perasaan mau suksesnya atau kayak mau jadi kayak dia gitu. Ya itu sih, kalau untuk cara-caranya kan ya masing-masing lah ya, setiap bidang beda. Pokoknya aku salah satunya ngelihat itu sih. Terima kasih. Ya, betul Teh Ayu, hatur nuhun. Betul ya, ada apa namanya motivasi juga yang disertakan di dalamnya gitu kan. Ini Bu Istia nih jagonya nih, harusnya nih. Bu, namain Bu. Gimana biar nggak galau? Belum masih galau, belum bisa stay positif. Justru ini lagi masih nyari-nyari Reason ya, apa? Data. Nyari data, nyari jalan gitu sih sekarang. Mungkin kita harus lebih ke ini kali ya, positive feeling kali ya Pak ya. Ya, bisa, Pernah dengar nggak sih positive feeling ya? Ada Pak Jus? Ya ada. Nah iya itu. Apa bedanya positive feeling sama positive thinking, apa bedanya? Kalau thinking itu kan lebih ke logika ya, kalau feeling lebih ke perasaan, jadi nggak husnuzon, nggak suzon ya sama keadaan dan sebagainya. Begitu. Gimana ngebedainnya tuh? Lebih ke apa? Lebih ke berprasangka baik dengan keadaan aja sih. Lebih ikhlas, lebih nerima aja. Ya kalau kita kalau sih? Lebih nggak mau nerima kan lebih stres ya. Karena ada apa sih positive thinking itu kan ke logika ya, target dan ketika nggak achieve itu lebih bakal stres banget sih kalau menurut aku. Ikhlas tapi sambil jalannya pelan-pelan gitu. Itu kan berarti nggak ngelakuin apa-apa mungkin kalau menurut aku. Ya. Ya betul Jis. Harus imbang ya antara thinking dan feelingnya gitu. Betul banget teman-teman. Bu Istia ada atau Pak Koko? Pak Koko ada Pak Koko. Koko. Memang sudah ikhlas diapa-apain teh. Diapa-apain, oh iya. Diapain kok? Nah, jadi kepala gudang katanya. Yang kan itu.
Iyalah, bagus tuh. Koko berarti stay positif tuh. Positive feeling. Iya. Ya benar ya Bu ya. Merasakan lah istilahnya apa yang perusahaan rasakan lah intinya, mau bajil ya dengan keadaan sekarang seperti itu. Ya, benar. Apa ya? What we can do something, or maybe ada satu cara, aku juga belum tahu sih caranya seperti apa. Ya, belum bisa ngasih banyak tentang, belum ngasih begitu banyak. Biasanya kalau udah keluar, kita udah nemuin jalannya, keluar dari labirinnya tuh biasanya bisa share gitu. Saat ini memang kan kalau misalnya kita bandingkan dalam keadaan perusahaan kan memang sekarang kayak lagi nyari apa ya? Nyari stasiun lagi gitu kita tuh ya, stasiun uang bukan stasiun keju ya. Kita lagi berada di labirin, jadi kayak cobain berbagai macam cara. Nanti kalau misalnya udah ketemu caranya dan kita bisa keluar, nah itu baru bisa di-sharekan lagi. Oh ini nih caranya gitu. Untuk saat ini ya itu stay positif, sama terus jalan aja sih, terus coba, jangan berhenti, paling gitu aja saat ini mah. Gitu Pak. Ya, betul Bu Istia. Oke, sedikit ya teman-teman. Ini mungkin mengulang-ulang tapi karena penting ya teman-teman. Ada 3 kuncinya gitu ya. Nanti tolong ditambahin ya. Yang pertama, kata Teh Alia betul tuh, kita harus apa ya, on the track pada apa yang kita cintai gitu. Ya, ikigai lagi, balik lagi. Kalau biar gampang diingatnya iki gue gitu. Ini gue gitu. Ya ada 4 komponen biasa kan. Cari bidang yang dicintai, ya yang dibutuhkan banyak orang, jadilah ahli dalam bidang itu, orang fokus ya 10.000 jam terbang sekitar 4-5 tahun. Jangan mencatat kalau bisa. Nah, cari bidang yang ada cuannya juga kan, ada keuntungannya. Itu satu, stay on the track di situ. Kemudian cara ngitungnya, gitu, cara ngukurnya bisa pakai OKR misalkannya. Kita udah jelas objektifnya tuh, tujuannya teman-temannya. Nah, nanti dipetakan. Ini dulu pernah di-share sama Bu Istia tuh ya, key result itu apa aja tuh, alat ukurnya gitu kan. Kalau kita mau ke Jakarta, berarti kita udah nyampe mana sekarang? Nah, ini alat ukurnya. Key result 1, key result 2, 3, 4, sampai nyampe tujuannya. Nah, biasanya ya, ketika kita udah punya goal gitu ya, kayak ini kan, bendera merah ini gitu ya, kan kalau misalkan gampangnya tinggal set, nyampe ya, tapi dalam kenyataannya nggak gitu teman-teman. Ini ruwet banget di situ. Ya, wah banyak gangguannya gitu ya, halangan, rintangan, menantang gitu kan di sini tuh. Nah, kadang kita apa ya, kayak sekarang gitu ya, kita aplikatif lah gitu ya, lagi galau nih, belum menemukan gimana nih solusinya supaya bisa melewati milestone yang lanjutannya gitu, key result lanjutan kayak gitu kan. Nah, makanya dibutuhkan apa? Dibutuhkan ini yang disebut dengan banyak ya teorinya gitu kan. Kalau kita biasa sering pakai Maslow kan, Profesor Maslow gitu kan, meneliti orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh ya, yang membuat mereka itu bisa straight to the point gitu kan ya, bisa grit gitu ya, kalau kata apa buku yang kemarin kita kupas itu kan, Angela Duckworth itu kan, supaya kita tetap kokoh gitu, tetap ngeyel gitu kan. Nah, kita harus ada motivasinya gitu. Nah, kalau kata Prof. Maslow ada 5 nih teman-teman. Dari basic ya, fisiologi gitu, kayak makan, kita kan harus makan gitu ya. Wayahna harus kerja gitu tuh ya. Kemudian kebutuhan keamanan ya, rasa aman, harus punya rumah, asuransi dan lain-lain gitu ya. Terus rasa dicintai, rasa memiliki, punya pasangan, itu kan kita harus ya gitu kan, supaya lebih ada motivasinya. Terus rasa dihormati nih, punya jabatan amanah gitu kan. Yang terakhir ini self aktualisasi. Jadi ketika kita udah nyampe semua ya, motivasi kita ini udah kena semua, misalnya kayak Bu Istia kan udah dapat semua nih gitu kan. Nah, tinggal ujungnya nih, aktualisasi diri itu kita tuh menjadi diri yang kita inginkan gitu. Ya, paling ujung tuh nggak digaji pun nggak apa-apa gitu, karena kebutuhan yang lainnya udah nyampe. Nah, itu sih teman-teman ya. Jadi kita harus jelas dulu goalnya ya, kita mau jadi apa gitu ya, atau mau nyampe apa, mau nyampe omset berapa kayak gitu misalkan. Kita harus tentukan goalnya berapa, terus key result-nya ya, masing-masing itu tahapannya apa nih, supaya kita bisa nyampe Jakarta, berarti harus lewat mana, kendaraannya pakai apa, bahan bakarnya apa aja kayak gitu-gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kan pasti ada tantangan nih, entah macet dan lain-lain. Kita harus punya motivasi gitu, supaya kita tetap bisa bertenaga. Dalam perjalanan itu kita nggak gampang jatuh. Kita akan terus bangkit karena ada motivasi. Gitu, Bapak Ibu ya.
Kalau dari hamba sedikit ya. Gitu Bu Yoyo. Ya, teman-teman. Teman-teman juga kalau misalnya mau ngasih ide, jangan sungkan. Misal kayak tim marketing nih kan punya atasannya kan, kayak punya Kang Ajis. Kang Ajis kayaknya tim marketing harus melakukan ini deh gitu. Jadi jangan sungkan untuk ngasih saran gitu, karena kan selama ini tuh ide tuh datangnya dari kami gitu, dari atas ke bawah. Coba sekali-kali nanti aku pengennya tuh dari bawah dong. Kita udah mumet, aduh mumet. Enggak, maksudnya kayak sekarang udah kayak udah 100 cara lah kita cobain. Coba dong ide dari teman-teman gitu kan, aku mau denger gitu. Seperti yang kita tahu kan permasalahan saat ini tuh kayak mungkin kalau teman-teman yang baru sih nggak begitu hafal ya, cuman kayak teman-teman yang lama kan udah hafal ya, Teh Rita gitu yang udah lama pegang paku payung gitu kan. Udah hafal banget nih paku payung dulu orderannya berapa, sekarang berapa gitu kan. Yang lama-lama atau yang baru-baru juga punya ide fresh bagus tuh, yang karena memang kita tuh harus bergerak terus gitu, nggak bisa diam, kita harus coba hal-hal baru yang ya kalau katanya kan kata coach juga, kalau kita mau hal yang beda, apa yang kita lakuin juga harus beda, nggak boleh sama gitu. Mangga punya ide-ide nggak yang fresh gitu yang bisa kita cobain apa? Nah, Rita sebagai gegedug yang pegang paku payung, punya ide masukan, Neng? Kalau Rita buat saat ini belum ada Teh, karena Rita juga masih bingung buat PPC, banyak banget turunnya, terus lagi rekapan keuangan juga gitu. Kalau buat hilang Teh Rita. ke depannya sih paku payung kalau buat produk keuangan gitu loh Teh, jadi jangan sampai agen punya utang lagi gitu. Kayak misal nggak usah kalau misalnya produk sebelumnya dia ngutang, next-nya jangan dulu gitu. Lebih ke gitu sih Teh kalau Rita sekarang. Ke hutang ya? Ya. Karena lumayan rekapan utangnya, aduh banyak. Iya, itu sih salah satu kendalanya itu. Ya mudah-mudahan nanti kan kalau ada wajah baru Aurora, nantilah aku ini lagi lah, itu sistemnya lebih enak sih karena cash and carry ya. Emang permasalahannya sih gitu sekarang tuh, jadi mereka itu macet di situ salah satunya. Gitu, tim marketing dong, tim marketing kasih ide, ada ide apa gimana gitu yang lebih fresh gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang si ide itu nggak kepikiran sama aku, nggak kepikiran sama Kang Tio, nggak kepikiran sama Kang Ajis. Sebenarnya tuh ada di pikiran kalian, cuman nggak tahu gimana ngomongnya ya. gitu. Aku tuh yakin gitu, ada begitunya di teman-teman. Coba dong tolong disampaikan, coba. Yakin anak marketing, ayo. Genset. Kalau aku sih Teh, ini produknya mungkin lebih eksplor lagi gitu. Misalkan kayak OCB nih, kita belum coba kayak sweater, hoodie yang gitu, tapi kan kita kayak nurutin apa kata mau agen gitu. Agen sekarang mau produk apa gitu. Jadi yang aku lihat Linda tuh bikin produk tuh apa yang maunya agen gitu, bukan apa yang dari idenya Telinda gitu. Ya mungkin Telinda memodifikasi dari idenya Telinda, cuman dasarnya tuh pasti dari agen lagi. Mungkin kalau dari aku itu sih lebih eksplor di produknya, jadi agen juga fresh gitu ngelihatnya. Gitu sih kalau kata aku. Iya. Benar-benar Teh Al. Rasa sih produk kita tuh sekarang udah jenuh banget gitu kan. Jadi kayak apalagi kan ini untuk sekarang ya posisinya paku payung itu kan udah kayak kompetitornya tuh udah kayak jamur di musim hujan gitu kan, di mana-mana orang kayak produksi gamis anak yang serupa dengan paku payung karena melihat mungkin paku payung sebagai leads-nya pada waktu itu kan. Jadi kayak semua orang sekarang bisa bikin gamis anak atau tunik yang semacam itu gitu. Memang kita kayak harus bikin bukan katanya gitu kan, bukan sesuatu yang lebih baik, tapi sesuatu yang lebih bukan sedikit lebih baik, tapi kita harus melakukan sedikit lebih beda gitu.
Nah, itu yang harus kita lakukan ini emang mungkin dari produk, dari marketing ya itu kita harus melakukan betul nyambung kata Teal sedikit lebih beda gitu. Cuman emang masanya untuk dipaku payung sama sebenarnya bisa aja sih, cuman kita kayak harus ngumpulin data mungkin Lin bahwa kayak ini tuh produk yang bagus loh gitu kan, dan kita kayak harus ngasih data, cuman itu Teh Linda juga pasti sih idenya terbatas dengan banyaknya masukan dari agen ya Teh Linda ya. Iya, aku lihat Teh Linda tuh padahal referensinya bagus-bagus kalau dari Pinterest ya. juga kan banyak. Nah, itu kan kita bisa mewadahi itu mudah-mudahan ya. Aku sharing dikit tentang wajah baru Aurora ya guys ya. Boleh Kang Tri, ini kayaknya kita udah stop dari bedah-bedah buku, kita sharing ke yang lain dulu. Oh, ini udah nih, bedah bukunya. Kalau udah ditutup dulu. Ya, Atau udah lanjut? Udah. Udah, oke. Teh Tria, boleh ditutup dulu ya. Ya, Ya, alhamdulillah ya, bedah buku Teal sangat bermanfaat sekali untuk kita. Kita bisa petik ya dari ya bisa dikatakan jadi pengalaman buat kita, pelajaran buat kita, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, Mangga mungkin Teteh ya yang mau menyampaikan, ada yang harus disampaikan gitu. Mangga Teteh, dipersilakan untuk Teteh. Ya, Mangga. Oke. Aku sih sebenarnya pengen gini sih ngobrol-ngobrol ringan.